Bab 541. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Kiao Rao Rao juga menikmati steak yang dibuat oleh Siatong. Rasanya benar-benar enak, dan lauk pauknya juga sangat lezat. Itu adalah pesta di ujung lidah, jadi dia berkata sambil tersenyum. Yah, aku merasa sedikit serakah ketika kamu mengatakan itu. Ayo kita pergi lain kali. Sejujurnya, aku bertemu saudari Siatong terakhir kali. Melihatnya, dia terlihat lebih baik dari sebelumnya. Tapi dia begitu acuh tak acuh terhadap manajer umum Qin sehingga dia berbicara dan tertawa dengan Yichu. Terlebih lagi, mereka bertiga pergi lebih awal. Saya tidak tahu apakah terjadi sesuatu. Petik 2. Awalnya, dia ingin menelepon dan bertanya, tapi bagaimanapun juga, ini masalah antara suami dan istri, dan tidak mudah untuk terlibat. Ya, dia tidak datang bersama suaminya hari itu, tapi bersama teman-temannya. Agak sulit untuk mengatakannya. Saya mengamati dengan cermat, Qin dan Yichu sepertinya berbicara dan tertawa, seperti teman baik. Ternyata itu mereka tidak dapat didamaikan karena Siatong. Rao Rao dengan tenang berkata, dulu, karena mereka adalah saingan, mereka akan saling bertarung. Sekarang saudari Siatong punya rumah, mereka hanya memperlakukannya sebagai teman baik. Qin selalu mencintai keluarganya dan menganggap Yichu sebagai teman baik. Sejujurnya, tidak ada yang aneh. Kamu benar, mengapa Tuan Qin tidak bisa melepaskanku? Sebenarnya, aku memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Gu Haoran bertanya dengan aneh. Kiao Rao Rao dengan hati-hati mengingat penampilan Yichu dan berkata tanpa tersenyum, siapa kamu? Kamu selalu memiliki kesombongan sebagai presiden, dan kamu tidak bisa membiarkan Siatong pergi. Yi ini berbeda pada awalnya. Kelihatannya sangat lembut dan tidak berbahaya. Jadi mereka bisa menjadi teman baik. Mungkin Anda dan Tuan Qin tidak akan pernah menjadi teman baik. Hanya masalah takdir untuk berteman atau tidak. Gu Haoran merasa bahwa Kiao Rao Rao benar, dan dia tidak bisa tidak memujinya. Nak, sebenarnya, kamu sangat pintar, kamu melihat segala sesuatunya dengan sangat teliti, dan kamu memiliki pemahaman tertentu tentang hati orang-orang. Tapi aku suka untuk berpura-pura ceroboh dan bodoh setiap hari. Bukankah itu orang bijak seperti orang bodoh? Kiao Rao Rao tidak bisa menahan tawa, saya sangat bodoh. Tapi aku menyukai diriku yang seperti ini, sangat nyata. Ya, aku juga menyukainya. Di antara semua orang di dunia, yang paling santai dan alami bagiku adalah bersamamu. Aku punya perasaan aneh di hadapan Siatong. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang istri dan seorang ibu. Aku milik seorang teman yang diabaikan olehnya. Meski bukan karena aku mencintaimu, hanya saja aku menyukaimu. Kiao Rao Rao sudah sangat senang. Kali ini, seorang chef mendorong masuk gerbong makan yang penuh dengan makanan matang. Terima kasih, saya senang bisa membantu. Ini dari lubuk hatinya. Sejak tunangan Presiden Gu masuk, dia selalu menolak membiarkan koki memasak, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman apakah makanan yang dimasaknya tidak sesuai dengan selera mereka. Sejujurnya, beruntung sekali bisa bekerja sebagai juru masak untuk keluarga Gu. Gaji Tuan Gu 3 kali lipat dari gaji juru masak yang sama di luar. Jika tidak puas, tak jauh dari dipecat hingga dibiarkan istirahat setiap hari. Jadi hari ini, Tuan Gu mengatakan bahwa ketika dia menyiapkan steak, dia segera mencoba yang terbaik untuk membuat makanan barat yang sangat kaya, berharap mereka akan puas dengannya. Bagus, saya puas. Koki sangat senang saat mendapat dorongan ini. Semua orang di luar mengatakan bahwa Gus sangat kedinginan. Faktanya, dia memiliki temperamen yang baik. Melihat begitu banyak makanan lezat, dia sangat senang. Apakah kita akan makan di kamar? Dia menunjuk ke meja kecil di sebelahnya dan berkata, kita akan makan di sini. Aku khawatir kamu akan bekerja terlalu keras. Mengetahui apa yang dia katakan tentang kerja kerasnya, wajah Kiao Rao kembali memerah. Bagaimana orang ini bisa selalu menyebutkan pot yang mana, membuatnya merasa sangat malu. Sayang sekali ini bukan malam. Tidak ada lilin dan tidak ada anggur merah. Kamu tahu, aku ingin makan malam diterangi cahaya lilin bersamamu. Kiao Rao Rao berkata dengan sedikit penyesalan, dan kemudian menambahkan, saya telah benar-benar memikirkannya selama bertahun-tahun. Oke, makan malam. Bagaimana kalau kita makan malam dengan cahaya lilin? Gu Haoran berkata dengan lembut. Melihat dia patuh dalam segala hal, Kiao Rao Rao sangat senang. Meski meja ini sangat kecil,
namun memiliki cita rasa tersendiri setelah ditaruh makanan berwarna-warni ini di atasnya. Sambil mencicipi perlahan dan mengobrol, Rao Rao bertanya, apakah ada yang salah? Dewan, tidak, hanya saja kerjasama dengan kelompok kekaisaran telah mencapai beberapa hasil. Mereka sangat prihatin dengan hal ini, karena kelompok kekaisaran adalah pemimpinnya industri kita. Kalau dipikir-pikir, adikku benar-benar berkuasa. Dia mengelola grup multinasional dengan sangat baik. Rao Rao berkata dengan tulus. Dalam hal ini, dia selalu mengagumi adiknya Fang Fei. Karena dia sangat menderita karena jajanan, dia bukan seorang profesional. Segera setelah tiba di sisi ayahnya meninggal, belum lagi apa yang dia ajarkan padanya. Semua ini bergantung pada kemampuannya sendiri untuk berdiri di puncak. Ya, sebagai pasangannya, saya sudah banyak melakukan kontak kerja dengannya. Bisa dibilang dia adalah wanita paling cakap yang pernah saya lihat. Dengan kata lain, di tempat kerja, dia sama sekali tidak seperti wanita, dengan sikap pria yang penuh semangat dan tegas, serta kebijaksanaan dan keberanian. Jika dia bukan ketua tetapi karyawan senior, saya akan membiarkan dia datang ke perusahaan saya dengan cara apapun. Kiao Rao Rao berkata dengan sedikit tertekan, saya tahu bahwa adikku sangat cakap. Berbeda denganku, dia hanya bisa melakukan beberapa hal sederhana, seperti mengingatkanmu tentang rencana perjalanan hari itu, mengatur dokumen untukmu, dan kemudian membuatkanmu secangkir kopi. Gu Haoran menemukan bahwa sebenarnya, hati Kiao Rao Rao selalu menyembunyikan semacam rasa rendah diri, yang saya tidak tahu apa alasannya. Dia dilahirkan dengan kunci emas. Di tempat ayahnya, dia menginginkan angin demi angin dan hujan demi hujan, tetapi dia selalu merasa sedikit iri pada orang lain. Petik 2. Gadis bodoh, setiap orang adalah individu yang mandiri dan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Faktanya, jangan meremehkan diri sendiri. Sekretaris saya tidak bisa melakukannya oleh orang biasa. Pertama-tama, kita harus mengklasifikasikan dokumen setiap hari. Ini bukanlah hal yang sederhana. Kemudian menangani beberapa urusan sehari-hari, yang juga merupakan latihan yang bagus untuk kemampuan Anda. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingat Niseng? Petik 2. Itu pengawal Presiden Qin. Apa masalahnya? Kiao Rao Rao ingat orang ini, tapi dia tidak terlalu terkesan. Dia hanya berpikir bahwa dia sepertinya adalah penolong yang baik bagi Tuan Qin. Sekarang dia adalah manajer keamanan di grupnya, terlihat bahwa berurusan dengan beberapa hal besar dan kecil adalah kesempatan latihan yang bagus. Kiao Rao Rao berkata sambil tersenyum, mengapa Anda begitu mengenal eksekutif senior perusahaan mereka? Rencana perusahaan kami selanjutnya adalah bekerja sama dengan perusahaan mereka. Dengan cara ini, kedua grup kami, bersama dengan grup Empire, akan menjadi perusahaan monopoli di industri ini. Bos, apakah istrimu ada di sini? Abiao dengan bersemangat datang untuk melapor, tampaknya berlari masuk, masih terengah-engah. Lagi pula, ada taman besar di antara pintu dan ruang tamu. Tidak bisakah kamu berbicara dengan jelas? Aku punya banyak wanita. Siapa itu? Kata bos sambil menatap. Uang yang saya hasilkan di dunia bawah dalam 2 tahun terakhir pada dasarnya telah dibersihkan. Sekarang saya juga seorang pengusaha kaya dan serius. Jadi ada banyak yin-yang, tapi wanita ini tidak bisa dibandingkan dengan Fang Fei. Ah Biao sudah lama bersamanya. Dia tidak memiliki penglihatan dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Ah Biao berkata dengan cepat, ini Wu Fang Fei. Apakah Wu Fang Fei juga namamu? Dia pasti akan menjadi kakak iparmu di masa depan. Mata bos itu melotot dan berkata, apa yang masih kamu lakukan di sini? Biarkan dia dalam sesegera mungkin. Apakah nama Fang Fei bisa dipanggil Abiao? Dia adalah awan di langit, bahkan dia hanya bisa melihat ke atas. Saya mabuk tadi malam. Setelah mendengarkan Biao, aku hanya bisa menggerakkan tanganku. Wanita ini sungguh cantik. Dalam situasi tadi malam, dia sama sekali tidak merasa malu, apalagi menawan. Di bawah pengaruh obat, dia melilitnya seperti ular, lagi dan lagi. Kakinya masih agak empuk hingga saat ini, perasaan yang belum pernah dirasakan wanita lain. Dia telah bermimpi sejak tadi malam, seperti melangkah di awan. Untuk pria seperti dia yang membaca banyak orang jatuh cinta, dia seperti kembali ke zaman hijau, menghadapi gadis yang dicintainya. Sungguh aneh dan menakjubkan. Abiao berlari ke pintu, membiarkan penjaga membukakan pintu,
dan kemudian dengan datar berkata kepada Fang Fei, silakan masuk, bos kami sedang menunggumu. Fang Fei tanpa komitmen bersenandung, memimpinnya melewati taman. Halaman ini sangat bagus. Sayangnya, bunganya tidak direncanakan dengan baik. Meski berwarna-warni dan hidup, namun kurang memiliki kesan estetis. Memasuki villa ini, Fang Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak menelusuri bibirnya. Terlihat dia mengeluarkan uang untuk dekorasi, namun tetap dengan suasana pedesaan yang baru. Sekalipun batu giok di rak kayu mahoni, atau sepatah kata pun, vulgar. Namun, dia sudah berkeliaran di luar sejak dia masih kecil. Kemudian, dia mengambil jalan yang tidak bisa kembali lagi. Dia tidak punya selera sama sekali. Dekorasi seperti itu nyatanya sedang pamer. Orang macam apa yang bisa dilihat melalui ini? Dia sedikit jijik memikirkan bahwa dia menghabiskan malam dengan orang kaya baru tadi malam. Dengan tenang berdiri di depan bos, menatapnya, berkata, Anda benar-benar tidak mudah untuk masuk ke sini. Ada juga alasan untuk ini. Ada banyak orang yang tersinggung oleh dunia bawah selama bertahun-tahun, jadi keamanan rumah bosnya sempurna. Penjaga memelihara seekor anjing serigala, dan banyak saudara laki-lakinya tinggal di dekat rumah, yang bisa datang kapan saja. Terdapat juga ruang pemantauan khusus untuk memantau seluruh situasi di DPR selama 24 jam. Pada dasarnya, ada kamera pengintai di setiap sudut kecuali kamar tidur. Petik 2. Fang Fei, kamu di sini. Jarang sekali kamu datang kepadaku. Bos melihat Fang Fei sedikit bersemangat, cepat melangkah maju, ingin memegang bahunya. Fang Fei mengelak. Melihat bos begitu bersemangat, Abiao dengan cepat berkata, Bos, sebaiknya aku pergi keluar dulu. Kamu seharusnya sudah keluar sejak lama. Kakak laki-laki tertua berpikir dalam hati dan dengan cepat melambaikan tangannya. Melihat wanita ini tadi malam dan penampilannya yang masih sangat bangga, bos tidak bisa menahan diri untuk berkata, ada apa masalahnya, tinggal pergi, rindu aku lagi. Sambil berbicara, dia meletakkan tangannya di pinggangnya. Tadi malam, dia memegangnya di tangannya. Sungguh menggerahkan, wanita asli dan tercinta perasaan itu, begitu terbang awan, di sana adalah semacam kebahagiaan yang tak terkatakan. Melihat dia nakal lagi, Fang Fei berkata dengan marah, Bos, kamu menyakitiku tadi malam. Mengapa kamu memberikan obat kepada temanku? Bosnya berkata sambil tersenyum dingin, apakah itu temanmu? Yang jelas pria yang kamu suka, saat kamu melihatnya, ada nyala api di matamu. Saya telah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun sehingga saya bahkan tidak dapat melihatnya. Petik 2. Yah, meskipun aku menyukainya, tidak bisakah aku menyukai orang lain? Fang Fei berpikir bahwa pria ini benar-benar orang gila. Bagaimana dia bisa menjadi tuannya setelah tinggal bersamanya sepanjang malam? Bisakah dia mendominasi hidupnya? Nah, Wu Fang Fei telah memiliki hubungan seperti ini dengan begitu banyak pria, tidak semua dari mereka bisa menjaganya. Dia tidak akan pernah dikendalikan oleh orang lain. Dia akan mencintai dan membenci ketika dia ingin mencintai. Dulu aku jauh dari rumah, tapi sekarang setelah aku kembali, aku tidak bisa membiarkanmu menyukai orang lain. Kamu hanya bisa mencintaiku dalam hidup ini. Aku tidak mengizinkan pria lain berada di dekatmu. Ada baiknya membiarkan dia meminum obat itu. Yang paling banyak adalah mencari tempat untuk memadamkan api. Jika dia berani terus mengganggumu, aku akan membunuhnya. Kata bos tanpa ragu-ragu. Fang Fei menunjuk ke arahnya dengan marah dan berkata, jika kamu berani membunuhnya, bahkan jika aku kehilangan keluarga dan harta bendaku, aku akan mengirimkan perintah berburu di ujung dunia. Aku akan membunuhmu. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita menunjuk ke hidungnya dan berbicara dengannya seperti ini. Bos mau tidak mau melangkah maju, meraih jarinya dan berkata, tidak ada yang berani berbicara dengannya saya seperti ini. Jangan mengandalkan perasaanku padamu selama bertahun-tahun, hanya tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kecuali kamu membunuhku, jika kamu memindahkannya, aku akan membunuhmu. Bos tiba-tiba tersenyum masam, melepaskan tangannya, pria itu sama sekali tidak menyukaimu, tidakkah kamu mengerti? Aku tahu, Fang Fei berkata, saya bukan orang idiot. Tentu saja, saya tahu bahwa dia memperlakukan saya seperti seorang teman baik. Tapi begitulah cara saya menjaganya sampai hari dia pindah, kamu bisa membiarkan awan tetap terbuka dan melihat bulan. Dia benar-benar wanita bodoh. Semakin sering kamu melakukan ini, semakin dia tidak meremehkanmu, tahu.
kata bos dengan marah. Fang Fei dengan bangga berkata, saya tahu segalanya, tapi saya hanya menyukainya, mencintainya, saya bersedia menunggunya, menunggu seumur hidup. Mendengar ini, bosnya tiba-tiba tertawa, saya dengar dia punya tunangan. Saya tidak tahu apakah dia kembali tadi malam dengan tunangannya. Mendengarkan apa yang dia katakan dengan sangat lugas, Fang Fei sangat sedih. Memikirkan kejadian di pagi hari, dia duduk di sofa dan berkata, dia dan tunangannya belum pernah bersama, tapi sebenarnya mereka sedang berakting. Saat kamu minum obat seperti ini, saat aku pergi ke sana di pagi hari, mereka sudah mendominasi bersama. Kamu tidak ingin aku hidup. Jika kamu sangat membenciku, bunuh saja aku. Jangan biarkan aku terlalu menderita. Fang Fei sangat sabar, tetapi sekarang dia benar-benar pingsan. Seperti kata pepatah, laki-laki mengejar perempuan melintasi gunung, perempuan mengejar laki-laki, benang interlayar. Awalnya Gu Haoran dan Kiao Rao Rao memiliki perasaan yang baik satu sama lain. Tapi Kiao Rao Rao bisa mengetahui dengan jelas perasaannya terhadap Gu Haoran, tapi dia tidak bisa memastikannya sepenuhnya. Itu sebabnya mereka tinggal di bawah satu atap dan memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Sekarang mereka melakukan itu karena bosnya menghalangi. Menurut sifat Gu Haoran, dia akan bertanggung jawab atas Kiao Rao. Karena dia bukan tipe pria yang tidak bertanggung jawab, kecuali tipe wanita. Ya, begitu mereka memimpin, mereka akan benar-benar bersama. Sekarang mereka adalah pasangan yang belum menikah, dan mungkin mereka akan menikah untuk beberapa waktu. Memikirkan hal ini, Fang Fei merasa hatinya akan hancur. Dia akhirnya memberanikan diri dan jatuh cinta pada seseorang, dan dia sangat mencintai mereka. Orang ini bahkan lebih sempurna dari pacar sebelumnya. Mantan pacarku adalah seorang dokter, sedikit terpelajar, tapi tanpa atmosfer kuat Gu Haoran sebagai presiden. Ini semua salah pacarnya. Dia seorang dokter. Mengapa dia tidak bisa meramalkan dan mengobati penyakitnya sendiri? Sebaliknya, dia meninggalkannya. Menarikkah meninggalkannya sendirian di dunia yang dingin ini, dengan kekayaan tak terhitung jumlahnya namun selalu sendirian? Apakah sungguh menarik bahwa tidak akan ada kekasih yang bisa berbagi apapun dan tidak ada kekasih yang bisa berbagi? Faktanya, itu tidak berarti apa-apa. Mau tak mau aku membenamkan wajahku di telapak tanganku dan menangis dengan suara pelan. Melihat penampilannya, hati bos tiba-tiba terasa sakit. Saat aku sekelas dengannya, aku tahu kalau dia adalah gadis yang sangat kuat. Air mata apa yang benar-benar terisolasi darinya, dia akan sangat tenang dan rasional ketika dia bertemu apapun, seperti sebelumnya, dewa laki-laki menakuti para gadis, melemparkan ular air tidak beracun ke banyak gadis, dan semua gadis berteriak dan melarikan diri. Hanya dia yang dengan tenang meraih ular itu dan melemparkannya kembali tanpa ragu-ragu. Mungkin saat itu juga dia jatuh cinta padanya, gadis seperti itu baginya seperti bidadari sungguhan, bukan tipe yang lembut, tapi tipe orang yang bisa mengendalikan takdirnya sendiri. Saat itu, dia dipaksa masuk ke dalam geng, sudah merasakan perasaan tidak sadar. Setelah bertahun-tahun berpisah, saya tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi. Dia sudah menjadi ketua kelompok kekaisaran. Meskipun ayahnya memberinya karir, memulai bisnis itu mudah, tetapi mempertahankannya sulit. Sangat sulit bagi seorang wanita untuk melakukannya dengan baik. Di resepsi itulah dia bertemu lagi dan dia menyadari mengapa dia tidak menikahi istrinya selama bertahun-tahun untuk menunggunya di dalam hatinya. Cinta dari musim hijau hingga hari ini, telah masuk. Ini pertama kalinya melihatnya begitu sedih, dia segera maju ke depan dan berkata dengan rasa bersalah, "Yah, karena orang sudah punya tunangan, kenapa kamu harus melakukan ini lagi?" Dia dengan histeris berkata, "Kamu tidak mengerti, tunangan ini palsu, itu hanya sandiwara." Melihatnya marah, bos menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hatinya, "Wu Fang Fei, hanya ada satu kamu di dunia ini. Kamu berani menunjuk hidungku dan memarahiku seperti ini, dan kamu berani mengaum padaku seperti ini. Jika Anda adalah orang lain, Anda tidak akan pernah melihat matahari besok." Melihat air matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk menghampirinya dan berkata, "Baiklah, jangan menangis. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan jika kamu menangis seperti ini. Kamu menghancurkan hatiku." Dia menatap wajahnya, wajah yang sangat polos, dengan semacam kemarahan yang mematikan, tapi sekarang begitu lembut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke pelukannya dan berkata, "Berjanjilah padaku untuk tidak pernah menyakiti pria yang kusuka."
Petik 2. Ini yang terbaru kecuali tadi malam. Bos berkata tanpa daya, oke, saya tahu. Saya tidak berani melakukan hal-hal yang membuat Anda marah. Saya benar-benar tidak berani. Saya tidak takut pada segala hal dalam hidup saya. Saya takut pada Anda. Fang Fei sedikit terharu. Faktanya, banyak juga pria yang rakus akan semangatnya. Banyak pria yang menginginkannya, dan tidak banyak orang yang benar-benar mencintainya. Beberapa orang tidak mengetahui detailnya, hanya menginginkan pasien tanpa tanggung jawab. Beberapa pria mengetahui latar belakangnya dan menginginkan kerajaan kekayaan di belakangnya. Ini terlihat di matanya, meski bosnya terlihat biasa saja, tapi dia benar-benar bisa melakukan apa saja untuknya. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangannya dan berkata, peluk. Dia dulu memperlakukan Tao Zhenyu seperti ini ketika dia sangat tidak bahagia, tapi sekarang pria ceria seperti pria itu tidak akan pernah bisa kembali. Di masa lalu, apapun yang terjadi, dia akan membujuknya dengan lembut. Faktanya, dia lebih muda dari dirinya, tapi dia menjaganya dengan hatinya. Mendengar kata-kata centil serupa, bosnya sangat bersemangat, yang berarti dia setidaknya tidak membenci dirinya sendiri, bukan? Kakak tertua memeluknya dengan gembira dan berkata dengan lembut, jangan menangis. Aku di langit. Jangan takut, setelah aku tidak menyakitinya, nyatanya, pikirkan tentang hatinya yang tidak bersamamu, perlahan-lahan kamu akan mengerti. Pada hari itu, kamu akan datang ke sisiku. Aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan pernah menyentuh para gangster itu. Jika kamu khawatir, aku hanya akan menjagamu dengan mudah. Fang Fei sedikit terharu oleh pengakuan ini. Tapi memikirkan ancamannya terhadap barang-barangnya sendiri, ini bergerak dan langsung menghilang. Sebenarnya apa bedanya dia dan Tao Zhenyu? Mereka semua menggunakan cara yang paling dibenci untuk mendapatkan cintanya. Tapi seperti mereka, laki-laki sederhana, laki-laki liar, berpenampilan berbeda, nyatanya bukan makanannya. Pantas saja ada yang bilang perempuan akan selalu ditembak mati di pantai yang sama. Selain bisnis, ada banyak hal di antaranya. Gu Haoran dan mantan pacarnya, yang sangat mirip, mereka adalah tipe orang yang mengatakan tidak satu sama lain, sangat jantan. Yah, ayo kita buat keributan dulu. Kita tidak bisa memulai dengan Gu Haoran sampai kita punya kesempatan untuk menghancurkan rekaman dan bukti di ponselnya. Tapi sekarang kita harus membiarkan dia santai, kalau tidak, dia tidak akan pernah punya masalah. Memikirkan hal ini, dia berinisiatif untuk mengirimkan ciuman dan berkata, aku tidak bisa mengatakan aku mencintaimu, karena itu bohong. Kami terlalu akrab satu sama lain. Kita adalah teman sekelas. Aku memang tidak bisa tiba-tiba menerima hubungan seperti itu. Tapi itu menipu untuk mengatakan bahwa aku tidak punya perasaan apapun padamu. Lagi pula, aku sudah sampai pada tahap ini bersamamu, dan aku tahu kamu tulus kepadaku. Aku bukan orang bodoh, tapi aku tidak bisa membalas budimu untuk saat ini. Aku hanya bisa menemanimu sesekali. Dan aku memiliki cinta di hatiku, kuharap kamu tidak menghalangiku untuk mengejarnya. Saya mengejarnya, yang membuat bos merasa sangat putus asa. Apa bagusnya Gu Haoran? Bukankah dia lebih tampan, lebih tinggi dan lebih baik darinya? Terlalu memalukan untuk meminta Fang Fei mengejarnya dengan sikap merendahkan. Saat ini, dia sangat membenci Gu Haoran. Kemunculan tiba-tiba pria ini membuat dia dan Fang Fei seolah memiliki jurang pemisah yang tidak dapat diatasi. Kakak laki-laki tertua menghela nafas tak berdaya dan memeluk Fang Fei. Inilah Dewi di hatinya. Dia telah mencintainya selama bertahun-tahun, dari seorang gadis hijau hingga seorang wanita tua yang cantik sekarang. Sekarang dia bisa memeluknya seperti ini, dan bahkan memiliki hubungan dekat dengannya. Namun dia merasa jarak di antara mereka sebenarnya semakin jauh. Gu Haoran adalah satu-satunya yang ada di hatinya. Jika dia berani menyakitinya, Fang Fei akan bangkrut dan bertarung dengannya. Dia juga mengetahui kekuatan ekonomi Fang Fei. Jika dia menggunakan uang, dia menggunakan kekuatan dunia bawah. Sejujurnya, dia tidak tahu siapa yang akan menang. Yang terpenting dia tidak ingin bertengkar dengan wanita yang dicintainya. Jika dia bisa, dia ingin memeluknya di telapak tangannya dan mencintainya. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan suara lembut, dengar, ini maksudku. Jika kita bertarung, tidak ada yang akan menang. Tapi kita bukan musuh, tidak akan pernah. Kamu adalah wanita favoritku, yang tidak pernah ada, berubah. Aku tahu kamu tidak menyukaiku, tapi itu tidak masalah.
Selama kamu bisa datang ke sini sesekali untuk menemaniku, aku akan puas. Memikirkan pemandangan di pagi hari, Fang Fei sangat tertekan. Semakin karena dia centil, dia berkata kepadanya, saya sangat marah di pagi hari sehingga saya tidak makan apapun. Jika kamu ingin membuatkan sesuatu untukku makan, aku harus duduk di kamarku untuk makan. Dia tidak bisa menahan tawa atas permintaan itu. Sebagai seorang gangster, entah dia bisa memasak. Apapun yang kamu suka makan, aku akan segera membuatkannya untukmu. Dalian tua berkata dengan sibuk. Fang Fei berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu bisa melakukan segalanya. Oke, lakukan saja apa yang kamu kuasai. Tapi aku lelah sekarang, dan aku ingin pergi ke kamarku untuk berbaring sebentar. Tadi malam kamu menyiksaku sepanjang malam, dan sekarang ada rasa sakit di mana-mana. Seolah-olah bos telah mendengar dekrit kekaisaran, dia memeluk salah satu putrinya dan berkata, aku akan membawamu kembali ke kamarmu. Dalam ruangan bos, gaya lukisannya tidak sama, 3 warna abu-abu hitam dan putih yang keren, terlihat sangat berselera tinggi. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, sekarang saya merasa seperti telah menyeberang dari rumah orang kaya ke rumah orang kaya, rumah seorang pria yang anggun. Bosnya tertawa dan berkata, walaupun saya tidak banyak membaca, saya juga punya sedikit selera. Ini agar orang dapat melihat keluar, dan saya harus melakukan apa yang saya inginkan di dalam ruangan. Apakah banyak wanita pernah ke sini? Fang Fei sedikit kotor ketika dia memikirkannya. Jika ruangan ini, dia telah melakukan itu dengan sering tentang wanita, itu benar-benar menjijikkan. Wanita di rumahku, hanya sampai ke bawah, kamu yang pertama. Bos berkata tanpa ragu-ragu. Fang Fei berkata sambil tersenyum, apakah itu benar atau tidak? Tentu saja itu benar, bos berkata dengan tulus, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Anda. Meskipun saya telah bersama banyak wanita, saya tidak bisa menipu Anda, tetapi hanya Anda yang ada di hati saya. Jiwa saya murni. Hal ini membuat Fang Fei merasakan hal yang sama. Saat dia kehilangan pacarnya, dia bersama banyak pria, tapi jiwanya murni. Tapi Gu Haoran selalu menyukai Kiao Rao Rao yang sempurna. Mungkin ini adalah kesalahan umum yang dilakukan pria. Selalu terhadap kehidupan Dewi yang murni, memiliki semacam bantuan yang tidak dapat dijelaskan. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba bertanya kepada bosnya, saya sudah bersama banyak pria, bukan? Siapa yang peduli akhir-akhir ini? Apakah ada wanita yang belum pernah jatuh cinta? Apa pergi ke taman kanak-kanak? Aku benar-benar tidak peduli dengan ini, terutama kamu. Kamu terlihat sangat baik. Kamu pasti dikejar banyak orang. Apa itu? Gunanya memiliki beberapa pengalaman cinta. Kata bos dengan tulus. Fang Fei memikirkan cara Kiao Rao Rao berjalan di pagi hari. Mau tak mau dia berpikir bahwa sebenarnya ada beberapa wanita murni, tapi hanya sedikit. Padahal, jika dia dan pacarnya bisa mencapai hasil yang benar, maka itu bisa dikatakan satu dan sama. Dia adalah pria pertamanya dan akan menjadi pria terakhirnya. Sayangnya mereka tidak memiliki kekayaan untuk hidup selamanya. Dia akan pergi saat kamu masih muda. Rasa sakit yang familiar melonjak ke dalam hatinya. Dia tiba-tiba merasa tidak tahan. Dia berkata kepada bosnya, pergi dan cari makan. Aku akan tidur sebentar. Oke, bos dengan hati-hati menutupi selimut untuknya, lalu keluar. Kelihatannya sangat hangat. Fang Fei membuka matanya dan menatapnya. Sebenarnya, dia tidak jelek, tapi dia tidak sekelas dengan laki-laki, dia pernah tahu. Coba lihat lebih dekat, wajahnya yang bulat juga sangat menarik. Mau tak mau dia merasa lucu. Apa karena dia punya rasa suka padanya sekarang? Meskipun dia tertidur tadi malam, dia terus mengalami hal itu, semacam mimpi sepanjang waktu. Baru di pagi hari dia tahu bahwa itu bukan mimpi. Dia benar-benar bermesraan dengan bosnya sepanjang malam. Dia bertanya tanpa henti, bosnya memberi tanpa henti. Ketika dia memikirkan tentang pukulan panas itu, dia mengantuk lagi. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakan bahwa bos masih memuaskannya. Terlebih lagi, ketika dia harus lembut dan liar, dia sepertinya memahami karakteristik wanita. Ini bahkan lebih baik daripada Tao Zhenyu. Pria itu terkadang membuatnya merasa sangat menyakitkan, dan selalu tidak tahu rasa kasihan seperti apa. Sekarang cinta sudah jauh darinya. Sekarang lebih baik menikmati pria ini. Dia juga orang yang menakutkan di dunia bawah. Di depannya, dia selalu seperti anak domba. Sekalipun dia ingin marah sesekali,
dia tetap tenang. Sebenarnya di mana laki-laki akan takut pada perempuan, tapi itu sangat cinta, jadi akan ditoleransi. Tiba-tiba ia merasa bahwa di antara sekian banyak orang, mungkin hanya pria inilah yang benar-benar mencintainya, karena ia sangat kaya dan tidak mengingini harta miliknya. Ketika dia masih sangat muda, dia sangat baik padanya. Saat itu, karena dia sering keluar melakukan pekerjaan serabutan untuk membantu keluarganya, dia seperti briket, dan ada banyak yin-yang di sekitarnya, kebanyakan dari mereka berpenampilan menarik gadis ringan. Jadi tidak ada yang perlu dijelaskan. Itu cinta yang murni. Saya tidak menyangka hal sederhana dan murni seperti itu akan terjadi padanya. Itu luar biasa. Dia berpikir dan perlahan tertidur. Saya tidak tahu berapa lama saya tidur. Saat aku membuka mata, aku melihatnya duduk diam dengan nampan. Barang-barang di nampan ini sangat kaya sehingga Fang Fei tidak bisa menahan diri untuk duduk dan tertawa dan berkata, "Apakah kamu di klub atau kelas memasak?" Sejak saya masih kecil, tidak ada yang bertanggung jawab atas saya, jadi saya pandai membuat makanan enak. Menurut saya makan adalah suatu kesenangan. Bos berkata dengan lemah. Fang Fei memandangi semua jenis makanan lezat di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tahu bahwa bukan makanan yang bisa membuat makanan lezat seperti itu. Kudengar kamu juga pandai memasak. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencicipinya," kata bos dengan penuh harap. Fang Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya jarang memasak. Saya akan membicarakannya nanti." Faktanya, Fang Fei hanya memasak untuk orang yang disukainya. Sekarang bos tidak punya makanan seperti ini, mungkin tidak akan pernah. Matanya tertuju pada makanan lezat di depannya. Dia mengambil pisau dan garpu dan mulai mencicipinya dengan hati-hati. Hal ini dilakukan sesuai dengan standar makan siang besar. Sayangnya, saya merasa sedikit haus setelah makan makanan berminyak tersebut. Seolah ingin melihat pikirannya, Dalian tua sibuk memberikan segelas jus jeruk untuknya, dan dia bahkan mengambil cangkir itu untuk memberi makan Fang Fei. Mau tak mau aku membuatnya sedikit terharu. Tidak ada yang pernah memberinya makan seperti ini dalam hidupku. Pacarnya sama dengan Gu Haoran, sedikit chauvinisme laki-laki. Meskipun aku sangat mencintainya, tidak mungkin menjadi begitu berminyak. Meskipun Tao Zhenyu biasa membantunya melakukan ini dan itu, dia tidak memberinya makan. "Bagaimana pendapatmu tentang memberiku makan?" dia bertanya tiba-tiba. Bos berkata dengan penuh kasih sayang, "Dalam hatiku, kamu adalah seorang gadis kecil, jadi aku harus menjagamu dengan baik. Sejujurnya, hanya kamu yang pernah aku beri makan." Fang Fei sangat tersentuh. Faktanya, dia sangat baik. Setelah makan malam, dia menyerahkan nampan kepadanya, memandangnya ingin keluar. Fang Fei berkata sambil tersenyum, "Siapa yang membiarkanmu keluar?" Dia perlahan-lahan merentangkan kaki rampingnya dari selimut dan berbaring dalam posisi yang sangat menarik, menatapnya dengan tenang. "Sepertinya kamu belum merasa cukup." Bos segera meletakkan nampannya, memandangnya dan berkata, lalu cium dia dalam-dalam, meski bukan cinta, tapi setidaknya dia membutuhkannya saat ini, dan bukan karena minum obat, tapi karena kebutuhan akan keadaan sadar. Merasakan bosnya terkadang lembut dan terkadang liar, Fang Fei merasa seolah-olah dia telah terlempar ke awan, lalu mendarat dengan ganas, lalu terlempar ke awan. Dia melihat tingkah lakunya yang manis, dan bosnya tiba-tiba berkata, "Kalau begitu, jika aku merindukanmu, bolehkah aku pergi menemuimu? Lelah sekali menunggunya setiap hari. Anda menelepon saya dan jangan datang kepada saya secara tiba-tiba. Lagi pula, aku ingin menikah. Jika kamu selalu datang ke sini seperti ini dan difoto, aku tidak bisa menikah," kata Fang Fei setengah bercanda dan setengah serius. "Sejak terakhir kali, saya sesekali melihat wartawan di dekat villa. Jika mereka memotret bos yang keluar masuk rumahnya sesuka hati, itu benar-benar akhir dari segalanya. Ban serep adalah ban serep, pasti terkena sinar matahari. Beberapa garis bawah tidak dapat dilintasi, jika tidak, hanya ada satu cara." Memahami maksudnya, bos sedikit sedih untuk mengatakan, "Baiklah, Fang Fei, saya mendengarkan kepadamu. Anehnya, saya juga orang yang kuat. Ini seperti domba yang patuh bersamamu. Jika bawahanku melihatku seperti ini, aku takut aku akan tertawa sampai mati." Petik 2. Fang Fei melihat bahwa dia juga memiliki perasaan seperti ini. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Saya berjanji kepada Anda bahwa di depan bawahan Anda, saya akan sangat menghormati Anda dan menantikan kuda Anda, oke?"
Memikirkan bos di depannya sangat penurut, di depan orang lain, dia memiliki gambaran yang sangat penurut. Fang Fei merasa sedikit lucu. Kamu sangat bijaksana. Aku ingin menyakitimu lagi. Mata bos menjadi kabur, dan dia memeluknya erat. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan begitu terobsesi, tapi Fang Fei sangat menyukainya. Pria dengan 8 otot perut ini benar-benar membuatnya terpesona. Yah, aku senang disakiti olehmu, sayang. Ayolah. Dia menggenggam lehernya erat-erat dan memasang bibir merahnya. Kamu goblin, kamu menginginkan hidupku, kata bos dengan suara serak, lalu menutupinya dengan fanatik. Setelah beberapa ronde pertarungan, Fang Fei berkata dengan malas kepada bosnya, sayang, aku menyerah. Ayo keluar, sekarang aku tahu aku tidak bisa tinggal sekamar denganmu, kalau tidak aku akan muak. Pria ini seperti motor, bahkan dia, yang sudah lama berada di medan perang, tidak tahan. Yah, kamu bisa mandi dulu, atau kamu bisa berkumpul. Bos memeluknya dari belakang dan berkata sambil tersenyum buruk. Akan sangat menyenangkan bisa mandi bersamanya. Itu seperti pasangan sungguhan. Saya merasa sangat bahagia. Fang Fei menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, tidak, aku pergi dulu. Dia pergi ke kamar mandi, melihat bak mandi besar di rumahnya, dan tentu saja berbaring. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Saat dia berada di luar bersama setiap pria, dia selalu melihat ke bak mandi. Menjijikkan, dia lebih suka kembali untuk mandi. Anehnya, dia tidak membenci bosnya. Saya tidak tahu kenapa. Anehnya, shower gel yang dia gunakan di sini adalah merek yang sama dengan yang biasa dia gunakan, jadi saya merasakan semacam keintiman. Dia mandi dengan nyaman dan keluar dengan dibungkus handuk mandi. Dia hanya memikirkan pakaian kotor yang akan dia kenakan saat dia akan menggantinya. Dia merasa sangat tidak nyaman. Tapi tidak ada cara, hanya harus puas saja. Lihat bosnya memegang satu set pakaian yang hanya dibungkus dengan handuk mandi, biarkan dia ganti baju. Ayo, ganti baju ini. Dia berkata dengan gagah. Dari mana asalnya? Tidak ada wanita lain yang meninggalkannya di sini. Melihat set pakaian yang tidak diketahui ini, Fang Fei segera mengerutkan kening. Dia juga seorang yang kecanduan kebersihan, jika demikian dia akan segera membuka jendela dan membuangnya. Dia adalah ketua kelompok kekaisaran. Dia memakai pakaian wanita lain. Bukannya dia ingin kehilangan muka. Fang Fei, dengarkan aku. Kamu harus berusaha percaya padaku, aku memang tidak pernah membawa wanita ke kamarku, biasanya di luar hotel. Dan ini yang aku minta orang beli. Lihat, semua tiketnya ada di sini, kata sibuk. Untuk membuatnya percaya, dia segera menyerahkan tiket kecil di tas belanjaan kepada Fang Fei untuk diperiksanya. Fang Fei melihat tiket itu dengan hati-hati. Itu pakaian dari toko yang sering dia kunjungi. Seharusnya itu gaya terbaru, karena dia juga belum melihatnya. Bagaimana kamu tahu merek apa yang aku pakai? Bos berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya telah memperhatikan Anda sepanjang waktu. Saya tahu persis apa yang Anda suka makan, minum, lakukan, dan beli. Saat aku memikirkan makan siang tadi, itu benar-benar makanan favoritku. Saya pikir itu hanya kebetulan pada awalnya, tapi saya tidak menyangka bahwa itu semua adalah pekerjaan rumah saya sebelumnya. Bagaimana pendapatmu tentang pergi membeli pakaian? Karena kamu seorang yang kecanduan kebersihan, kalau bajumu sedikit tidak rapi akan sangat tidak nyaman. Saya ingat kamu pernah mengikuti wawancara langsung. Saat itu, pembawa acara tidak sengaja memukulmu dengan segelas air. Kamu sangat tidak nyaman. Kamu biasanya fasih dan tiba-tiba gagap. Itu menunjukkan bahwa kamu sangat memperhatikan penampilan kamu. Hari ini panas sekali. Setelah mandi, jika kamu masih memakai pakaian asli, kamu akan merasa tidak nyaman. Jadi sebelum aku menyiapkan makanan, aku meminta anak buahku untuk keluar dan membelinya. Sambil memasak, aku melihat foto yang dia kirimkan kepadaku, dan akhirnya memilih set ini. Aku harap kamu menyukainya. Aku tidak menyangka dia akan terlalu memperhatikan dirinya sendiri. Fang Fei tercengang dengan kata-katanya. Untuk mendapatkan kepercayaannya, bos menunjukkan foto-foto di ponselnya. Fang Fei segera membuat keributan seperti itu. Dia sedang menggoreng steak di satu tangan dan memilih pakaian untuknya dengan ponsel di tangan lainnya. Ini sangat lucu. Saya tidak bisa menahan tawa. Dia mencium wajah bosnya dengan keras dan berkata, terima kasih, sayang. Kamu manis sekali.
Perasaan seperti ini sangat berbeda dari sebelumnya. Pria yang dulu menyukainya adalah orang-orang yang menyanjung, tapi mereka semua merasa benar sendiri dan memaksakannya padanya. Mereka tidak pernah memahami kebutuhan sebenarnya. Tapi pria ini sangat berbeda. Dia selalu berpikir dari sudut pandangnya, mempelajari apa yang diinginkannya dengan serius, dan kemudian melakukan yang terbaik sesuai dengan kebutuhannya mulai dari makanan hingga hal-hal kecil. Mengenakan rok danau biru ini, dia datang ke ruang ganti dan melihatnya dengan cermat. Rok ini sangat indah dan dia menyukainya. Setelah keluar, bos bertanya dengan hati-hati, bagaimana kamu menyukainya? Aku tahu ini tipe yang kamu suka, tapi warnanya adalah pilihanku sendiri. Daripada memilih warna merah yang biasa kamu pakai, aku memilih biru danau yang tenang ini. Menurutku warna ini membuatmu lebih bertemperamen. Apakah kamu puas? Cukup puas. Saya hanya ingin mengubah gaya saya. Fang Fei tulus, warna ini, dia pertama kali memakainya, tetapi merasa sangat cocok untuknya, lebih membuat kulitnya seputih salju, dan ada semacam yang membuatnya merasa lama hilang murni. Sejujurnya, mengenakan rok selutut ini, temperamen dia dan Qiao Rao agak mirip. Semuanya sama, cantik dan menawan. Mereka terlihat seumuran. Dia mencoba mengikat rambut panjangnya dan memelintirnya menjadi ekor kuda rendah, yang sangat indah. Kelihatannya bagus, sungguh. Dalian tua berkata dengan sibuk. Melihat Fang Fei di cermin seperti seorang gadis, dia ingat bahwa dia seperti ini ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Kamu cantik sekali. Ini benar-benar seperti ketika aku pertama kali bertemu denganmu. Fang Fei tidak bisa menahan tawa, kamu lebih menyanjung, itu agak melenceng. Aku masih remaja ketika bertemu denganmu, apakah saya terlihat sangat tua saat itu? Petik 2. Ada perubahan pada penampilanmu. Tentu saja, itu bukan perasaan remaja. Saat itu, kulitmu bahkan lebih bagus dari itu. Aku ingat kamu selalu kecoklatan saat itu. Fang Fei berkata sambil tersenyum, iya, semua orang di kelas memanggilku berkulit hitam. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya padamu, begitu banyak gadis cantik di kelas kita, kenapa kamu hanya menyukai adik perempuanku yang berkulit hitam? Kamu, saat itu, gadis-gadis itu seperti itu, memikirkan cara bermain dan cara membuat masalah bersama setiap hari, dan kamu, pada saat itu, mulai membantu ibumu berbagi. Aku ingat suatu kali aku keluar dan melihatmu berpura-pura menjadi beruang besar di hari yang panas. Memakai pakaian yang tebal, aku sangat berdedikasi saat itu. Saat tiba waktunya kamu pulang kerja dan keluar dari pakaian beruang, kulihat kamu semua basah kuyup. Aku segera membeli es loli untukmu. Saat itu, kamu bersikeras. Lalu kamu pergi ke samping dan membeli sebotol air dan meminumnya sekaligus. Aku belum pernah melihat seorang gadis minum sebanyak itu. Fang Fei tidak dapat mengingat hal-hal ini. Ketika dia mengatakan itu, dia mendapat sedikit kesan. Lagi pula, dia tidak pernah melupakannya sejak dia masih kecil, tapi itu sudah terlalu tua. Saat itu, kamu adalah seorang pria gemuk kecil dengan semangat bajingan dan bertato. Sejujurnya, aku tidak berani menyinggung perasaanmu. Beraninya aku memakan es lolimu. Lagi pula, es loli tidak menghilangkan dahagaku. Don jangan sebut sebotol air. Kalau bukan untuk menghemat uang, aku bisa minum 3 botol air sekaligus. Tahukah kamu betapa panasnya di dalam beruang besar itu? Seberapa panas? Bos bertanya dengan sengaja. Rasanya seperti Anda mematikan AC dan menutupi beberapa selimut. Apakah Anda ingin mencobanya? Fang Fei mendengarkan hal-hal lama ini, tiba-tiba merasa sangat baik di depan pria gendut ini. Ketika dia masih sangat kecil dan miskin, dia ditertawakan oleh banyak orang, tetapi dia melindunginya dengan sepenuh hati dan membelikannya es loli, yang juga merupakan teman langka. Meskipun mereka berteman, yang satu adalah Sueba dan yang lainnya adalah pembuat onar. Mereka tidak pernah berbicara serius. Saat itu, aku sangat iri padamu sehingga aku bisa menjalani kehidupan yang kuinginkan. Faktanya, saat itu, aku dibawa oleh kakak laki-lakiku. Sebenarnya, aku tidak menyukai kehidupan berkelahi, dan membunuh setiap hari, tapi aku tidak bisa memilih. Melihatmu, aku selalu merasa sangat malu. Seorang gadis bisa mengendalikan takdirnya sendiri. Kenapa aku tidak bisa? Tapi jalan ini adalah jalan yang tidak bisa kembali. Jika aku tidak melakukannya, jika aku tidak mengalahkan orang lain, mereka akan memukulku atau bahkan membunuhku. Jadi aku tidak punya jalan kembali, aku harus maju,
dan hanya dalam beberapa tahun ini aku membuat jalanku sendiri. Sejujurnya, itu jarang terjadi bagimu untuk punya pilihan sekarang, jadi jangan melihat ke belakang. Kini Anda pun menjadi pebisnis sukses di mata orang lain. Mari fokus pada cara yang benar. Hal-hal masa lalu sudah lewat dan lupakan saja. Dan orang-orang di sekitar mereka, biarkan mereka pergi. Fang Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata begitu. Dengan sekelompok orang di luar, dia tidak akan pernah bisa membiarkan orang melupakan latar belakangnya. Petik 2. Aku tahu, aku sudah mandi tanganku, tapi kali ini untukmu, aku membuat pengecualian. Orang-orang seperti kita pasti akan menyakiti orang lain dalam perkelahian, tapi saya punya intinya, yaitu jangan pernah membunuh orang. Apa yang anak itu lakukan padamu? Petik 2. Mendengarkan dia berbicara tentang Tao Zhenyu, dia dengan cepat berkata, saya khawatir tentang ini, apakah orang yang membunuhnya akan meninggalkan sepatu kuda? Jangan khawatir, mereka telah dikirim ke luar negeri oleh saya dan tidak akan pernah kembali. Masalah ini sudah berlalu, kamu belum memberitahuku apa yang telah dia lakukan padamu. Apakah kamu membencinya? Fang Fei memandangnya dan berkata dengan dingin, dia telah melanggar garis bawahku. Katakan padaku, apa garis bawahmu? Saya juga berhati-hati untuk tidak menginjak ladang ranjau. Bos melihat dia tiba-tiba menjadi sangat dingin dan bertanya. Fang Fei berkata dengan dingin, dapatkah saya mengatakan bahwa Anda telah melanggar garis bawah saya? Itulah ancamannya. Bos itu menggigil dan berkata, apakah Anda akan membunuh saya? Tidak, kamu berbeda dari dia. Aku sudah bersamanya selama 3 tahun dan mengenalmu lebih dari 10 tahun. Meski tidak terlalu akrab, tapi persahabatan antar siswa seperti ini, atau sangat jarang. Tapi aku benar-benar tidak suka diancam. Ketika bos mendengar ini, dia segera mengambil ponselnya dan melemparkannya keluar jendela. Fang Fei melihat ke depan dengan aneh, dan melihat ponselnya jatuh ke kolam renang. Maaf, saya direkam pada waktu itu dan mengancam Anda dengan ini. Menurutku, aku jahat. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Bos berkata dengan tulus. Melihat ponsel itu jelas edisi terbatas, dan bernilai banyak uang. Itu benar sekali, yang menunjukkan ketulusannya. Saat ini, kebencian itu mengancamnya dan kebencian yang membiusnya seolah menghilang. Fang Fei hanya tahu bahwa pria ini sangat mencintainya dan telah mencintainya selama bertahun-tahun. Dan bersamanya sangat nyaman, dari jiwa hingga raga, sangat berakhir. Kalau ban serep juga bisa dihadiahkan, dia pasti juara. Sejujurnya, saya sedikit marah, tapi sekarang tidak. Saya tidak suka memanggil Anda bos. Aku akan memanggilmu Xiao Xiao nanti. Bos memandang dirinya sendiri, bagaimana kamu bisa memanggilku Xiao? Kamu bisa memanggilku sayang, sama seperti sekarang. Kalau begitu aku akan memanggilmu sayang kecil. Fang Fei berkata sambil terkikik. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Bos menyarankan. Fang Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah lama. Aku akan pergi ke perusahaan untuk melihat-lihat. Baiklah, aku akan mengantarmu. Fang Fei mengerutkan kening dan berkata, tidak, aku akan naik taksi kembali. Awalnya, dia datang ke sini dengan taksi. Dia selalu bertanya dan tidak senang, Fang Fei, aku bisa bergantung padamu untuk hal lain, tapi itu tidak baik. Dalam cuaca panas seperti ini, bagaimana saya bisa membiarkan seorang wanita berdiri di bawah terik matahari untuk naik taksi? Menurutmu aku ini orang yang seperti apa? Mengapa kamu tidak menganggapku sebagai supirmu saat aku mengantarmu pulang? Petik 2. Meskipun hari ini sangat cerah, Fang Fei masih sedikit ragu-ragu. Dalian tua memberinya topi matahari dan kacamata hitam yang elegan. Kenakan, melihat merek di toko, Fang Fei berpikir dia sangat baik. Dia bahkan memikirkan hal ini. Dengan topi besar dan kacamata hitam, tidak ada yang bisa mengenalinya. Anda, baik sekali. Aku tidak sanggup menanggungmu lagi. Dia mengatakannya dari lubuk hatinya. Sejujurnya, bahkan ibu dan pacarnya pun tidak begitu mengenalnya. Pergerakan seperti ini pada saat ini, adalah perasaan yang sangat nyata. Alangkah baiknya jika pria yang Anda cintai bisa melakukan hal yang sama padanya. Namun menurut sifat dinginnya, saya khawatir hal itu tidak akan pernah bisa dilakukan. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke dia. Jika kamu tidak ingin pergi, kenapa kamu tidak pergi setelah makan malam? Tidak baik, Fang Fei berkata tiba-tiba.
Tidak baik bagi kita untuk terus terlibat dengannya seperti ini. Lebih baik mengasingkan kita. Melihat dia tiba-tiba kehilangan kesabaran, Dalian tua berkata, aku hanya memberi saran. Jangan marah, oke, aku akan mendengarkanmu dan tidak akan pernah membuatmu marah lagi, oke. Dia menghadapinya dengan dingin, rasanya seperti pukulan keras pada kapas. Fang Fei mengenal pria ini, karena dia sangat mengenalnya, jadi dia akan menyerah tanpa syarat. Wu Fang Fei benar-benar orang yang lembut. Jika seseorang berkelahi dengannya, dia akan menemaninya sampai akhir. Yang dia takuti dalam hidupnya adalah kebaikan orang lain. Itu seperti hutang yang tidak akan pernah bisa dilunasi. Yah, aku pergi. Fang Fei menciumnya selamat tinggal dengan sangat alami. Aku akan memberikannya padamu. Bos tidak bisa menahan tawa. Melihat mereka berjalan keluar bersama, penjaga di pintu keluar untuk menyapa. Bos menatap mereka dengan dingin dan berkata, kapanpun Nona Fang Fei datang, dia tidak akan diizinkan untuk menghentikannya. Jika ada yang berani berhenti, berkemas dan pergi, pembunuh, dan penampilan seperti domba kecil itu, benar-benar berbeda. Fang Fei mau tidak mau merasa lucu di dalam hatinya. Sepertinya semua pria memang seperti ini. Ketika dia tampil di depan wanita tercinta, dia seperti anak yang penurut. Dia menyuruhnya pergi ke timur dan bukan ke barat. Dia merasa sangat baik. Di sebelah Abiao, dia dengan cepat melangkah maju untuk menyanjung dan memanggil adik ipar. Selama bertahun-tahun, ada banyak wanita yang menjadi bos, tetapi tidak ada yang meminta bos mengatakan hal seperti itu. Dia baru saja memutuskan bahwa kakak iparnya telah berada di dalam selama beberapa jam, dan sepertinya kakak laki-lakinya hampir mendapatkannya. Menatap bos dengan satu mata, dia berjanji akan memberinya wajah di depan orang lain, jadi Fang Fei tidak berkomitmen. Meski hanya sekedar persetujuan, tapi sudah membuat bos senang. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata kepada Abiao, kamu masih bijaksana. Anak buahnya yang lain berteriak, halo, kakak ipar. Ya. Fang Fei mengangguk pada mereka, lalu secara alami meraih lengan orang tua itu. Hilang dari pandangan mereka, dia dengan cepat melepaskan bosnya dan berkata, sayang, aku dianggap memberimu wajah. Yah, cukup bagus. Aku menyukainya. Tadi aku khawatir kamu bilang kamu bukan kakak ipar. Aku akan kehilangan muka. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku sudah mencintaimu selama bertahun-tahun, karena kamu sangat pintar. Kamu lebih pintar dan lebih cantik dari vas-vas tak berguna itu. Kalau begitu, aku adalah vas yang berkonotasi, kan? Fang Fei berkata sambil tersenyum. Bos tidak bisa menahan tawa, Anda masih suka menangkap kesalahan bahasa orang. Siapa yang berani mengatakan bahwa ketua kelompok kekaisaran adalah vas, saya akan mengubah kepalanya menjadi vas pecah. Yah, aku tahu kamu baik-baik saja. Ayo pergi. Panas sekali. Bersembunyi di bawah topi matahari dan kacamata hitam, dia masih merasa kepanasan. Apakah kamu akan bekerja atau pulang? Fang Fei berpikir ada banyak orang di perusahaan itu. Jika bertemu, itu tidak baik. Lebih aman untuk pulang. Lagi pula, bosnya hanyalah ban serepnya, dan tidak bisa ditemukan oleh orang lain. Dia berkata dengan malas, ini semua salahmu, sayang. Setelah semalam satu pagi, aku benar-benar sedikit lelah. Aku ingin kembali dan beristirahat dengan baik. Ya, ini semua salahku. Aku terlalu bersemangat untuk bersamamu untuk pertama kalinya, jadi aku tidak menahan diri. Lain kali kita bersama, aku akan menghadapinya dengan hati-hati, senyum. Fang Fei mau tidak mau memukulinya dan berkata, kalian, apakah menurutmu aku ini kaca? Hati-hatilah, menurutku kamu adalah berlian, wanita paling mempesona di hatiku. Kata bos dengan tulus. Fang Fei tidak bisa menahan senyum manisnya, yah, aku harus menjauh darimu, kalau tidak aku tidak akan tahan dengan peluru berlapis gulamu. Yang aku suka darimu hanyalah lapisan gula, tanpa cangkang. Aku tidak akan pernah menyerangmu. Jika seseorang mengincarmu, aku akan menjadi cangkang yang paling kuat untuk menghadapinya. Fang Fei dengan tulus berkata, terima kasih sayang, karena telah memberiku kata-kata manis dan pengalaman membahagiakan. Sudah lama aku tidak begitu bahagia. Senang memilikimu. Pada saat ini, dia hampir mendapat ilusi bahwa pria inilah yang bisa dia andalkan. Namun ide itu hilang begitu saja dalam sekejap. Makanan yang dia suka tidak seperti ini. Dia memiliki penampilan yang polos. Dia menyukai jenis makanan dengan nilai nominal yang tinggi, kecerdasan tinggi,
kekayaan murni, dan harga diri yang cukup dingin. Bosnya tidak cocok sama sekali, jadi dia harus bermain. Masih ada jalan dari villa, Fang Fei dengan cepat berkata, saya turun beberapa langkah. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Aku tidak bisa khawatir dengan hari yang panas seperti ini. Dalian tua berkata dengan sibuk. Fang Fei berkata dengan gugup, baru-baru ini, ada reporter yang mengikuti saya. Saya masih berhati-hati dalam berlayar selama 10.000 tahun. Para reporter ini juga sakit. Jika mereka tidak mengejar bintang, apa yang mereka lakukan padamu setiap hari? Dia melirik ke arah Fang Fei dan berkata, tetapi jika kamu menjadi bintang wanita, tidak akan ada yang salah dengan bintang wanita itu. Jelas kamu bisa makan dengan kecantikanmu, tetapi kamu harus makan dengan bakatmu. Sejujurnya, wanita mana yang tidak suka mendengar kata-kata manis? Dan penting untuk diketahui bahwa apa yang dikatakan pria ini berasal dari lubuk hatinya. Fang Fei berkata sambil tersenyum, hahaha, sayang. Dulu aku mengira kamu juga tipe orang yang keren. Dulu kamu sombong di sekolah. Tapi sekarang, mulutmu terlihat seperti madu, tapi aku menyukainya. Aku suka caramu menghargainya dari lubuk hatimu yang paling dalam dan menyukaiku. Apa yang aku katakan adalah dari hatiku. Kamu adalah wanita tercantik yang pernah aku lihat, 360 derajat tanpa sudut mati. Melihat Fang Fei benar-benar enggan menyerahkannya. Tapi sekarang dia tidak bisa mengganggunya seperti ini, jika tidak, dia yang mencintai kebebasan mungkin memilih untuk menyerah padanya. Jadi dia tiba-tiba dengan cepat mencium wajah Fang Fei dan berkata, kamu turun. Fang Fei melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang atau mobil yang mencurigakan, jadi dia keluar dari mobil dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat punggungnya yang anggun, bosnya hampir mabuk. Dewi yang kucintai selama bertahun-tahun telah tinggal bersamanya dari tadi malam hingga sekarang, dan mencintainya tanpa perasaan. Dia memiliki banyak stroberi yang ditanamnya di tubuhnya dan satu di lehernya, yang sangat mencolok. Suatu ketika seorang wanita sedang bersamanya, karena dia terlalu bersemangat, dia menanam tanda stroberi, dan dia segera keluar dari hotel. Dia tidak mengizinkan wanita seperti itu meninggalkan bekas di lehernya, tetapi Fang Fei berbeda. Dia merasa sangat bahagia, meskipun dia tidak mencintainya sekarang, dia setidaknya telah menerima keberadaannya dan mengatakan bahwa dia akan selalu bersamanya. Saya telah mengenalnya sejak saya masih kecil, dan saya tahu bahwa dia adalah wanita yang sangat menjanjikan. Kalimat itu selalu bisa dianggap sebagai janji. Itu bagus. Kamu akan mendapatkan cintanya, sedikit. Sekarang sedikit seperti, sangat ringan itu. Lalu akan ada cinta yang dalam, yaitu cinta. Pada akhirnya, akan ada cinta yang dalam, jadi mereka tidak akan pernah berpisah lagi. Dia akan selalu menjadi suaminya dan dia akan selalu menjadi wanitanya. Dan tidak ada intervensi dari Presiden Gu. Hanya ada mereka berdua, hidup bahagia. Jika dia bisa melihat wajah kesayangannya setiap pagi, dia tidak akan ada penyesalan. Hidup ini sudah cukup. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa punggung Fang Fei telah menghilang, jadi dia menginjak gas dan pulang. Ternyata menjadi supir bagi Fang Fei adalah suatu hal yang membahagiakan. Fang Fei datang ke pintu, baru ingin masuk, mendengar suara mobil di belakang, apakah bos masih enggan pergi? Jangan terlalu terobsesi dengan pria ini, atau dia akan menjadi seperti Tao Zhenyu, membuatnya bahagia dan tidak disukai. Melihat ke belakang, dia sangat ketakutan. Nomor plat mobil di belakangnya adalah milik ayah Tao Zhenyu. Bagaimana mereka sampai di sini? Dia dengan cepat mengatur suasana hatinya, dan kemudian menyambutnya dengan senyuman. Sekarang tidak mungkin. Jika tentara datang untuk memblokirnya dan air menutupinya, mereka hanya dapat melihat gerakannya. Nyonya Tao Zongtao, mengapa Anda ada di sini? Tuan Tao berkata sambil tersenyum, istri saya berkata untuk datang dan menemui Anda. Anda tahu, kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah ke rumah Anda, suasana hati yang baik. Saya ingin berbicara dengan Anda. Petik 2, ya, ayo kita keluar untuk minum teh dan ngobrol. Fang Fei hanya ingin membawanya pergi secepat mungkin. Mereka tidak boleh diizinkan masuk ke dalam rumah. Putra mereka telah menjadi pengurus rumah tangga di sini selama 3 tahun. Jika mereka membicarakannya, semuanya sudah berakhir. Dia sengaja menyembunyikan hal-hal ini. Tuan Tao yang sangat pintar pasti akan meragukannya. Jika kita terus menyelidiki banyak hal seperti ini,
akan ada beberapa petunjuk. Sekarang dia adalah teman Tuan dan Nyonya Tao, dan putra mereka di luar negeri. Bisa dibilang dia belum pernah bertemu sebelumnya. Namun jika ternyata mereka memiliki hubungan seperti ini, orang tua manapun akan merasa aneh mengapa putranya datang ke sini untuk merawatnya, bukan tuan muda yang kaya. Ada begitu banyak pekerja di keluarga. Umumnya, dia dan Tao Zhenyu tidak bisa bersembunyi dari orang-orang ini. Setidaknya beberapa malam, seseorang seharusnya melihat Tao Zhenyu keluar dari kamarnya. Selama satu orang mengatakan semua ini, semuanya akan berakhir. Tidak, aku tidak minum teh di rumah. Apakah terlalu mendadak bagi kita untuk datang berkunjung secara tiba-tiba? Tao bertanya dengan cemas. Istri saya tidak mempunyai banyak teman. Sulit untuk berbicara dengan ketua Fang Fei seperti ini. Baru-baru ini, karena orang-orang berambut putih mengusir orang-orang berambut hitam, aku merasa suasana hatinya sedang buruk setiap hari. Saya harap dia bisa keluar dan berbicara dengan teman-temannya. Kalau tidak, saya sangat takut dia akan menderita depresi. Jadi istrinya meminta untuk bertemu Fang Fei, dan dia segera datang. Sekarang, sepertinya tidak ada alasan untuk menghentikan mereka masuk. Bagaimanapun, ini adalah rumah mereka sendiri. Teman orang lain telah sampai di depan pintu rumah mereka dan dengan tegas tidak setuju untuk keluar untuk minum teh. Sepertinya hanya ada satu cara untuk masuk. Saya tidak bisa menahannya. Saya hanya bisa melakukannya. Dia tiba-tiba menutupi kepalanya dan berkata kepada suami dan istrinya, saya merasa pusing. Mungkin saya berolahraga lama hari ini, lalu saya tidak mengemudi. Saya kembali dengan taksi. Saya benar-benar sakit. Lalu dia terjatuh dengan keras. Hal ini membuat pasangan tersebut ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi secara tiba-tiba? Ketua baik-baik saja sekarang. Dia keluar dari mobil dan membantunya ke mobil. Nyonya Tao segera bertanya kepada suaminya, apa yang harus saya lakukan? Cepat ke rumah sakit. Serangan panas ini bisa besar atau kecil. Kamu harus segera mengobatinya agar merasa nyaman. Nyonya Tao mengalami depresi dan ingin mengobrol dengannya. Tanpa diduga, hal seperti itu akan terjadi. Dia berkata kepada pengemudi, cepat pergi ke rumah sakit. Dia juga berkata kepada Tuan Tao, untungnya, saya bertemu kami. Jika saya pingsan di luar seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Aneh rasanya mengatakan bahwa dia selalu banyak berolahraga, dan dia akan menjadi sangat lemah. Sebenarnya menurutku olahraga dan headstroke itu tidak sama. Nggak bisa disamakan. Siapa bilang orang dengan kebugaran jasmani yang baik tidak akan menderita headstroke? Kelihatannya sangat serius. Ayo segera ke rumah sakit mungkin. Berbaring diam di belakang, Fang Fei diam-diam menutup matanya, awalnya ingin pulang untuk istirahat, sekarang pergi ke rumah sakit untuk istirahat, selama mereka tidak masuk ke rumah sendiri, tidak apa-apa, tidak masalah. Mereka tidak memperhatikan mobil yang mengikuti mereka dari dekat. Bos ingin kembali, tetapi menemukan ponselnya tertinggal di dalam mobil, dan dengan cepat berbalik, tetapi melihat Fang Fei berbicara dengan seseorang di dalam mobil, dan kemudian terjatuh. Bosnya ketakutan. Apa yang terjadi dengannya? Bukankah dia baik-baik saja sekarang? Bagaimana kamu bisa menjadi begitu lemah secara tiba-tiba? Siapa orang-orang di dalam mobil itu? Kemana kamu akan membawanya? Tapi melihat penampilan Fang Fei, mereka seharusnya memiliki hubungan yang sangat baik. Dia hanyalah ban serepnya, yang membuat teman-temannya tidak nyaman melihatnya, jadi dia hanya bisa mengikuti mobil mereka sepanjang jalan. Melihat mobil langsung masuk ke rumah sakit, dia segera mengikutinya, jantungnya langsung menyebut tenggorokan, wanita ini, barusan tidak baik. Kenapa tiba-tiba begitu? Hari ini terlalu panas. Apakah itu sengatan panas? Sejauh yang aku tahu, dia tidak akan pernah membiarkannya berjalan sejauh ini di bawah sinar matahari. Dia bersikeras mengirimnya ke pintu. Ada apa dengan dia, dokter? Dokter mendorongnya untuk melakukan pemeriksaan, dan Tao serta Nyonya Tao sedang mengawasi di luar. Tampaknya kesehatan Fang Fei tidak sebaik dulu. Dia dulunya adalah wanita yang sangat sehat. Dia bahkan tidak mengalami sakit kepala biasa. Sekarang aku kedinginan dan pingsan. Dia juga miskin. Tanggung jawab keluarga ada di tangannya sendiri. Dia hampir kehabisan napas. Aku sangat mengagumi dan mencintaimu. Yang aku kagumi adalah dia memiliki kemampuan untuk membuat grup Empire berjalan dengan baik. Dia tidak hanya tidak punya pengaruh bisnis, tetapi juga bekerja sama dengan banyak raksasa naga. Saya benar-benar wanita yang sangat baik,
tetapi saya merasa kasihan padanya. Saya tidak tahu apakah memiliki sumber keuangan seperti itu merupakan hal yang baik atau buruk. Dia seharusnya menikah dan memiliki anak di usianya, tapi sekarang dia masih sendirian. Wanita terlalu baik untuk didekati oleh pria. Artinya, jika anak saya mengejar wanita sebaik itu, saya tidak akan bahagia. Karena dia terlalu biasa, wanita ini terlalu luar biasa, itu bukan tipe pasangan yang cocok. Ketika Tuan Tao mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah salah bicara dan berkata dengan keras. Mendengar dia berbicara tentang putranya, dia segera mengingat kepahitan Nyonya Tao dan berkata dengan sedih, ada kalimat di sebelah kiri. Apakah kita masih punya anak laki-laki? Kata-katanya membuatnya sedih. Kepergian putranya adalah mimpi buruk baginya. Mungkin dia tidak akan pernah bangun seumur hidupnya. Sekarang istrinya sudah sangat tua hingga mendekati menopause. Mustahil untuk punya anak lagi. Tapi jika tidak ada yang mewarisi harta keluarga sebesar itu, apakah benar-benar akan memberikannya? Belakangan ini, untuk pertama kalinya, dia merasa hidup benar-benar kehilangan maknanya. Tapi sekarang istrinya hanya menderita lebih dari dia. Itu adalah daging hati istriku, seolah-olah dia telah dibunuh oleh orang lain. Sakit yang tak tertahankan, kamu tidak ada hubungannya. Bagaimana kamu bisa dirawat di rumah sakit? Dokter memeriksa Fang Fei di ruang gawat darurat. Fang Fei melihat bahwa dialah satu-satunya orang di ruang gawat darurat, jadi dia mengeluarkan buku cek dan menulis cek, lalu menyerahkannya kepadanya, jika kamu membantuku, aku akan bilang aku sakit parah. Dokter dengan cepat berkata, saya seorang dokter. Adalah tugas saya untuk mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana Anda bisa membiarkan saya berbuat curang seperti ini? Saya benar-benar minta maaf atas hal ini. Dokter kami juga memiliki etika profesi. Kami benar-benar tidak dapat melakukannya itu. Melihat obrolannya yang tak ada habisnya, Fang Fei dengan tenang berkata, Anda melihat nomor ceknya, dan kemudian memutuskan untuk atau tidak. Oke, omong kosong lainnya, tidak perlu dikatakan lagi. Mendengar kata-kata Fang Fei seperti ini, dia sepertinya yakin akan menerima cek tersebut. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, tidak mungkin, Nyonya. Sebaiknya Anda keluar dan mengatakan yang sebenarnya kepada orang yang mengutus Anda. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda berpura-pura sakit, bagi mereka peduli pada Anda, sekian, kok bisa benar. Kata dokter itu dengan sungguh-sungguh, lalu dengan santai melihat nomor di cek itu. Dia tertegun, dan bahkan mulutnya terbuka lebar. Tunggu, berapa angka nol ini? Ya Tuhan, dia benar-benar takut. Apakah itu 200.000 dalam satu kata? Jadi bisakah dia menolak? Dia benar-benar tidak bisa menolak. Yang tertua berdiri di ujung lain koridor, memandangi pasangan itu. Ini adalah teman Fang Fei. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya. Kenapa dia belum keluar dari ruang gawat darurat sekarang? Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, dokter keluar. Tuan dan Nyonya Tao segera maju ke depan dan bertanya, Dokter, bagaimana kabar teman kita sekarang? Ekspresi wajah dokter itu terlihat sangat berat. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, sekarang telah ditentukan sebelumnya bahwa ada tumor di otaknya, yang akan menyebabkan pingsan mendadak. Sedangkan untuk ukuran tumor otaknya, masih perlu didiagnosis. Fang Fei, yang tergeletak di belakang, juga terdiam. Dia menghabiskan 200.000 yuan untuk membelikannya tumor otak. Saya benar-benar tidak tahu apakah itu layak atau tidak. Hanya ada satu keuntungan dalam hal ini. Sekarang dia menderita penyakit yang sangat serius, dia tidak bisa pulang. Dia harus tinggal di rumah sakit untuk jangka waktu tertentu. Maka mereka tidak akan pernah pergi ke rumahnya, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Bagaimanapun, 200.000 yuan hanyalah harga tas untuknya. Dengan tas edisi terbatas, ada baiknya membeli ketenangan sejenak. Melihat pasangan dan dokter dari kejauhan, wajah mereka tampak bermartabat, seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi. Hati bos tiba-tiba terputus. Apa yang terjadi dengan Fang Fei? Tidak, dia berenang dan mendaki gunung agar tetap bugar. Dia selalu dalam keadaan sehat. Apa masalahnya? Sekarang dia benar-benar ingin pasangan itu pergi agar dia bisa bertanya pada Fang Fei apa yang terjadi. Saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi, dan saya belum bisa menilai kondisinya. Tuan Tao berkata, ayo tinggal bersamamu. Kamu tidak punya sanak saudara. Kami bisa dianggap sebagai kakak dan adik iparmu. Saat ini, kami harus menemanimu dengan baik.
Kalimat ini membuat Fang Fei sedikit terharu, tiba-tiba teringat pada putra mereka, dan tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Jika mereka tahu bahwa merekalah pembunuh yang membunuh Tao Zhenyu, apakah mereka akan langsung mencekiknya? Tentu saja, dia yakin. Ditipu atau bahkan dibunuh oleh orang yang paling dipercaya adalah hal yang paling mengerikan. Untuk menjadi diri sendiri, Anda harus maju dengan segala cara. Untungnya, dia memikirkan hal ini, sehingga dokter akan membantunya mengatakan apa yang harus dia katakan. Benar saja, dokter berkata, sekarang pasien harus tinggal di rumah sakit untuk observasi. Dia juga sangat lemah. Kami akan memiliki perawat khusus di sini untuk merawatnya. Sebaiknya Anda kembali. Mendengar apa yang dikatakan dokter, Tuan Tao berkata dengan berat hati, ayo pergi dulu, dan kembali menemuinya besok. Melihat pasangan itu datang, Dalian tua duduk di kursi di koridor. Mereka berbicara sambil berjalan. Dia buru-buru mendengarkan Binsi. Ternyata mereka sedang membicarakan penyakit Fang Fei. Gadis malang, sekarang dia menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan ini, dan tidak ada keluarga di sekitarnya. Kita harus lebih sering datang menemuinya. Memikirkan putranya yang telah meninggal dan Fang Fei yang sakit parah, Nyonya Tao yang baik hati tidak dapat menghentikan air matanya. Siapa yang benar-benar menyedihkan, fakta ini terlalu bisa diubah. Pertama putra kami, lalu Fang Fei. Saya harap dia beruntung. Setelah ini, saya akan kembali berdoa kepada Guanyin dan meminta jimat perdamaian untuknya. Mendengar ini, kepala bos bersenandung. Kecelakaan Fang Fei apa, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia memiliki ribuan pertanyaan di hatinya, tetapi dia hanya bisa menunggu sampai pertanyaan itu hilang sebelum dia datang ke bangsal. Fang Fei sedang duduk. Dia segera masuk dan menahannya. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin minum air? Aku akan menjagamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Fang Fei merasa sangat aneh. Dia belum pergi, mengapa dia kembali? Juga datang ke rumah sakit, mengucapkan beberapa kata aneh. Sayang, ada apa denganmu? Bos tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, matanya merah, berkata, Fang Fei, saya tidak tahu penyakit apa yang tidak dapat disembuhkan yang Anda derita, saya hanya tahu bahwa Anda adalah wanita favorit saya. Saya harus menjaga Anda secara pribadi. Mulai sekarang, saya akan melakukannya tidak mengurus apapun. Aku akan menjagamu dengan sepenuh hati. Aku akan melakukan apapun untukmu selama kamu bisa pulih. Dia duduk di sampingnya, memegang tangan Fang Fei, meletakkannya di wajahnya dan berkata, kamu adalah wanita yang kuat, kamu tidak boleh kehilangan semangat juangmu, tahu. Aku akan selalu menemanimu, meski langit runtuh, aku akan mendukungmu. Aku yakin kamu tidak akan terjatuh, karena aku tidak akan membiarkanmu terjatuh. Air matanya menempel di tangan Fang Fei, dia terharu dan lucu. Lucu sekali dia baru saja menipu Tuan dan Nyonya Tao, tapi dia tidak percaya. Yang membuatku terharu adalah selama bertahun-tahun, tidak ada orang yang sangat baik padanya. Sebenarnya, apa yang aneh dari hal-hal ini? Perhatian, bunga, dan perhiasan para pria itu begitu kosong, hanya pria seperti itu, yang mendengar bahwa dia mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, akan memegang tangannya dan menangis tak terkendali, akan berkata baginya, semuanya ada padaku, langit runtuh, aku akan menjagamu. Cukup memiliki orang seperti itu dalam hidupku dan mencintainya sepenuh hati. Sejujurnya, dia bahkan lebih mencintainya daripada mantan pacarnya, karena sebelum kematiannya, pacarnya pernah berkata, kuharap kamu tidak menikah. Di akhir hayatnya, dia masih terbatas. Berkali-kali dia bermimpi kembali di tengah malam. Akankah dia berpikir bahwa ini adalah cinta sejati? Mengapa cinta begitu egois?